Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita yang akan saya sampaikan pada malam hari ini merupakan cerita dari Pak Yono. Mungkin Sobat Horor Klasik masih ingat ya dengan Pak Yono yang pernah muncul di cerita dengan judul Kadaver. Ini merupakan pengalaman dari Pak Yono saat masih aktif bekerja di lab anatomi salah satu fakultas kedokteran. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Cerita ini terjadi pada tahun 92-an ya, kalau Pak Yono tidak salah ingat ya. Jadi peristiwa ini memang terjadi sebelum kejadian Pak Yono membawa pulang potongan kepala kadaver itu ya, yang sudah pernah saya ceritakan di edisi berjudul Kadaver. Jadi pada tahun itu mengingatkan ya, mungkin kalau yang Sobat Horor Klasik juga yang belum mendengarkan cerita Kadaver, memang tugas Pak Yono ini kan di lab anatomi ini kan memang merawat dan menyiapkan kadaver yang akan digunakan untuk praktek mahasiswa-mahasiswa kedokteran ya, praktek anatomi. Nah, ada salah satu dosen ya, dosen dokter ya, yang memang beliau ini sering sekali mengadakan istilahnya apa ya, bimbingan atau tentiran ya, di sore sampai dengan malam hari. Dan kadang-kadang bimbingan atau tentiran itu pun dilakukan di malam hari seperti itu. Nah, suatu ketika Pak Yono ini diminta oleh sang dosen untuk menyiapkan kadaver setelah maghrib. Nah, karena nanti kurang lebih jam 7 sang dosen ini akan mengadakan bimbingan atau tentiran kepada beberapa mahasiswa seperti itu. Nah, Pak Yono ya tentunya patuh saja dengan perintah itu. Namun karena antara jam berakhir kerja dengan maghrib itu cukup jauh ya, Pak Yononya ini memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Hingga kemudian jam setengah 6 sore ya, beliau sudah sampai lagi di kantornya itu. Dan memberikan gambaran juga bagi yang belum pernah mendengarkan cerita kadaver ya, bahwa lab anatomi tempat Pak Yono bekerja ini berada di salah satu rumah sakit yang bisa dikatakan cukup tua ya, sudah tua karena memang dibangun sejak zaman Belanda, dan posisi lab ini juga berada tidak jauh dari kamar jenazah rumah sakit tersebut. Nah, segera saja di kurang lebih menjelang maghrib itu Pak Yono mencicil menyiapkan 3 kadaver seperti yang diminta oleh sang dosen. Waktu itu Pak Yono ingat sekali, beliau ini meletakkan ketiga kadaver itu di meja praktek nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Nah, setelah adzan maghrib berkumandang, Pak Yono ini bergegas menunaikan sholat maghrib di masjid yang terletak tidak begitu jauh ya dari lab anatomi tersebut. Hanya cukup keluar dari pagar, berjalan kurang lebih
100 meteran lah beliau ini udah sampai di masjid untuk sholat maghrib. Nah, singkat cerita, selesai sholat maghrib, beliau ini ya sempat mampir ke warung ya untuk membeli nasi bungkus dan teh hangat untuk makan malamnya, karena memang aturan yang berlaku di kantornya itu petugas pengurus kadaver memang harus menunggu sampai dengan praktek anatomi itu selesai jam berapapun, karena memang kadaver nantinya harus disimpan lagi ya ke dalam tempat khusus supaya tidak rusak, dan itu semua memang merupakan tanggung jawab dari pengurus kadaver. Nah, akhirnya kurang lebih jam hampir setengah 7 ya, Pak Yono ini kembali ke ruangannya, dan saat itu di ruangan memang masih sepi karena memang sang dosen juga belum terlihat, dan mahasiswa-mahasiswa yang katanya akan praktek ini juga satu pun belum terlihat, karena memang Pak Yono jelas tidak tahu ya mahasiswa yang mana yang akan praktek. Yang beliau tahu dan kenal pasti kan memang hanya si dosen. Nah, kemudian Pak Yono ini menyalakan lampu lab anatomi yang tadinya memang dimatikan ketika ditinggalkan sholat maghrib itu. Nah, setelah dinyalakan, Pak Yono ini masuk untuk menyimpan nasi bungkus dan teh yang sudah dibungkus plastik juga itu. Ketika itu Pak Yono merasa ada yang janggal ya, ada yang janggal dengan kadaver yang tadi sudah ditata oleh beliau ini. Sepertinya ada yang berbeda dengan posisi ketika beliau tinggalkan tadi. Setelah beliau amati, ternyata benar, karena ternyata posisi kadaver yang berada di tadinya ya, awalnya berada di meja nomor 6 ini ternyata sudah berpindah ke meja nomor 7. Nah, di situ tentunya Pak Yono ini ya heran ya, karena logikanya apa ya, kadaver yang jelas-jelas sudah berupa tubuh ya dari orang yang sudah meninggal bisa berpindah dengan sendirinya. Yang kedua, apakah ada orang yang sengaja untuk mengisengi beliau? Namun bagaimana cara mengisengi? Karena pintu lab sendiri ketika beliau tinggalkan ini beliau kunci, dan rasa-rasanya sangat tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam lab anatomi melalui jendela, karena jendelanya itu di samping semuanya memang tertutup dan terkunci. Terdapat tralis yang tidak mungkin bisa dilewati oleh manusia, bahkan anak kecil sekalipun juga tidak mungkin bisa melewati tralis itu. Ya, Pak Yono kaget ya, namun beliau memang tidak takut ya, karena ya bagi beliau memang resiko bekerja di tempat seperti itu memang dari awal beliau sudah menyadari sangat besar potensinya untuk bertemu dengan hal-hal ganjil atau mengalami hal-hal ganjil. Dan kejadian itu pun juga tidak terpecahkan ya misterinya ya, hingga akhirnya ya Pak Yono memutuskan untuk memindahkan kembali kadaver nomor 7 itu ke meja nomor dari meja nomor 7 kembali ke meja nomor 6, sambil beliau ini berucap ya, sudah jangan menggoda saya, seperti itu. Memang dalam beberapa kejadian ya atau kesempatan Pak Yono ini memang sering dalam tanda kutip ya mengajak ngobrol kadaver-kadaver ini, karena memang Pak Yono sendiri berprinsip meskipun yang beliau hadapi ini merupakan tubuh ya dari orang yang sudah meninggal, namun beliau merasa tetap harus memperlakukan tubuh-tubuh tersebut dengan baik, sopan, dan penuh perhatian, seperti itu. Nah, itu tadi Sobat Horor Klasik, satu cerita yang pernah dialami Pak Yono saat beliau masih aktif bekerja di salah satu lab
anatomi Fakultas Kedokteran, yang tentunya tidak perlu saya sebutkan dengan jelas nama Fakultas Kedokteran ataupun nama rumah sakit di mana lab anatomi tersebut berada. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Pak Yono. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.